Ya karena pasti karena kita lucu kan. Berani banget Kita adalah pengobrol film yang paling lucu menurut gue. Senusantara. Emangnya dia ngapain resesi? Kalau belum digaji sih? Resesi. Siapa resesi? Lu resesi. Ko Ernest. Udah belikat kayak ini. Ko Ernest. Belum masuk udah dipecat. Oke, yuk, udah roll. Wow. Selamat datang kembali bersama kami di Move You yang subscriber lagi 5.000 guys. Jadi kita jauh. Stay alive. Jadi lu diem dulu bisa. Jadi temen gue udah resmi sekarang jadi karyawannya Corp ya guys ya. Jadi apapun video yang muncul di channel Corp itu dari beliau. Enggak. Kalau thumbnailnya agak kurang bagus, berarti dari dia. Enggak. Ya. Jadi sekarang dia ini ada pengikut yang bakal komen di sana nggak sih? Ada ya pasti. Ada kali dikit-dikit. Iya harusnya ada ya. Intinya dia sudah di Corp sekarang, jadi mungkin kita bisa ekspektasikan kemunculan dia agak jarang ya. Nggak mungkin, gue udah mengosongkan waktu untuk syuting ini. Enggak, lu kemarin. Tapi kemarin lu sempet curhat sama gue ya? Enggak dong, apa tuh? Enggak ada gue curhat sama lu. Enggak ada gue curhat sama lu. Katanya gue baru kerja sama Ko Ernest aja nggak enak. Lah, nggak ada gue ngomong gitu. Nggak ada gue ngomong gitu. Gue bilang, ya lu sabar-sabar lah bro. Namanya juga orang baru, masa mau enaknya aja. Nggak ada gue bilang begitu. Akhirnya lu bertahan ya? Iya, gue ngomong begitu. Kata lu Corp. Gak gitu. Gak gitu, cuman gue kebetulan di hijack ke situ. Hijack. Apa lu di kantor cuma sendiri? Gak, soalnya di hijack apa? Soalnya cuma diajak. Soalnya filmnya hijack. Oh hijack. Asu. Gue mau bridgingin biar enak gitu loh. Biar udahan maksudnya bahasa apa? Iya, buat apa lagi? Tapi main lu gak suka sama Dion Wiyoko ya? Gak ada, gue ngomong begitu Aldo, ya Allah. Lu katanya agak kurang nyaman kerja sama beliau. Gak ada. Oh, gue gak nyaman karena gue takut dianya tuh kesayangan sama gue. Oh, gue saking gantengnya ya. Karena di foto itu lu bisa lihat bajunya itu ngatung guys ya. Itu part of the fashion. Foto. Oh iya, foto yang gue upload ya. Foto yang lu upload itu sebenarnya jelek banget. Bisa gue bilang ya. Karena foto baju kerja itu mah. Ya tapi lu coba bisa lihat di bulan-bulan lah. Ya. Itu lebih parah lagi sebenarnya. Kita bisa ke hijack aja. Oh iya, hijack. Baru 3 episode di hijack di Apple TV. Kalau gue agak ngablu hari ini karena gue belum tidur dari kemarin ya, karena gue ada meeting. Belum tidur loh? Iya, cukup berentet meeting gue. Jadi hari ini kita bakal nge-review Hijack. Ini khusus cuma ada di Apple TV ya, boleh? Iya. Karena ini eksklusif seriesnya Apple TV. Dan keluarnya seminggu sekali, nggak kayak di Prime. Seminggu sekali, betul. Karena konsepnya emang pengennya begitu lah si Hijack ini ya. Iya. Dan Hijack ini dimainkan oleh Idris Elba, guys. Betul. Ini salah satu aktor kulit hitam yang menurut gua sangat-sangat potensial buat jadi James Bond berikutnya menurut gua. Ini saatnya Woke Generation dan SJW itu akhirnya dapetin kulit hitam yang cocok jadi James Bond. Kenapa? Tapi dia nggak kelihatan playboy dong. Dia tuh kelihatannya ya apa namanya? Maksud lo apa orang hitam nggak boleh playboy? Bukan. Kok jadi kesana sih ya? Ini kan ya kan mesti diikat dong ini. Oh iya. Tolol. Udah meninggal kali. Lu mau keluar dari sensor. Gue berani nih kalau mau nggak keluar. Idris Elba di sini namanya Sam Nelson. Sam Nelson. Ya, ceritanya sebetulnya ya seperti namanya, hijack ya, ceritanya tentang hijack sebuah pesawat. Intinya dia nggak terlalu banyak basa-basi, dari awal udah langsung hijack pesawat. Ya, bener-bener episode 1 langsung hijack pesawat. Jadi tujuan dari Dubai ke London ada sekelompok yang mungkin bisa dibilang teroris ya. Kenapa gue bilang mungkin? Karena belum dijelasin belum tahu dia siapa. Dia siapa dan kenapa mereka apa. harus nge-hijack di jam-jam tertentu. Betul, dan belum dijelasin di sana. Jadi masih ada beberapa kemungkinan yang terjadi di situ. Di sini Idris Elba itu tidak seperti film-film yang lain ya, action gitu ya. Yang heroik ya, gitu enggak. Di sini menariknya adalah Idris Elba itu diperankan sebagai seorang negosiator. Karena di dunia aslinya ceritanya dalam sebenarnya itu belum di-reveal, Well. Belum di-reveal negosiator apa. Iya. Tapi dia pekerjaannya dirinya adalah seorang negosiator. Betul. Kenapa gue bisa bilang begitu? Dan dia juga ngasih lihat ketika ada adegan pistol jatuh, tangannya gemeteran ketika megang pistol. Gua nggak tahu itu mungkin bagian dari dia pura-pura
saat negosiasi atau memang dia beneran seorang negosiator yang nggak bisa apa-apa sebetulnya. Cuma bisa Mungkin, negosiasi. karena pas doang. mau kepalanya dikeprak juga dia gemeter. Ya, dan kita nggak tahu tapi itu acting atau enggak. Betul. Itulah bagusnya series ini menurut gua. Karena dia akhirnya ngeplanting banyak misteri yang lu bikin penasaran. Betul. Pengen tahu di episode selanjutnya itu apa motif. Karena terorisnya cukup aneh malah. Iya. Biasa kan teroris stereotyping pasti kayak Arab ya, gitu segala kan macam. ya. Memang kan juga ada Arabnya. Ada Arabnya satu. Tapi dia kulit putihnya lebih banyak. Kulit putih lebih banyak. Itu cukup aneh, makanya bikin penasaran sebenarnya tujuan hijack mereka itu apa. Menurut gua lebih menarik ya, karena motif dari awal nge-hijack itu nggak dikasih tahu. Iya, tau-tau udah hijack aja gitu. Iya, jadi benar-benar kita tuh cliffhanger banget gitu untuk nonton dan pengen tahu motifnya mereka tuh apa. Sebenarnya nggak heran juga dong, karena direkturnya dan penulisnya tuh begitu gua klik di IMDb, memang track recordnya semua kerjain TV series semua. Jadi kayaknya dia udah udah jadi biasa bikin makanan cliffhanger ya, yang bagus. udah makanan sehari-hari buat bikin cliffhanger yang nggak clingy tapi tetap bikin orang penasaran untuk Kalau kayak series Indonesia ada yang sebagus ini nggak? untuk cliffhanger. Cliffhanger itu aja bagus cliffhangernya. E+ juga bagus ya. E+. Iya, penasaran gue. Bagus kan? Episode berikutnya seberapa jelek? Episode berikutnya kira-kira Livi Renata balet lagi nggak gitu kan? Atau video YouTube apa yang akan ditonton sama Mbak Livi Renata? Atau video Vimeo apa yang bakal ditonton? Tapi Telur Darah lumayan bagus loh. Kalau kita Cliffhanger ngomong menurut lu? cliffhanger, iya tapi kagak dipaksakan. Makanya gue bilang orang-orang ini tuh yang nge-create hijack ini dia bisa bikin cliffhangernya tuh tidak terasa dipaksakan, tapi tetap terasa kita mau jadi penasaran sampai cliffhangernya. Ya, gue setuju itu. Bener. Kenapa lu harus? Enggak kan gue lagi ngadep lu, gue respect. Ya udah. Karyawan Hakor. Kenapa urusan sih nggak ada? Ko Ernest tuh idola gue. Ini. Bagus banget. Biar gue kecipratan guys. Ini gua belum tentu jadi. Belum tentu jadi goblok. Kan nggak tahu. Gimana sih lu? Aduh. Ya tapi balik lagi ke hijack guys. Menurut gue karakternya di sini memang yang anehnya berhasil benar-benar cuma nge-highlight si Idris Elba. Iya, Ya. betul. Karakter lainnya tuh benar-benar jadi supporting actor doang gitu. Itu yang menurut gue cukup hebat. Series ini bikin si main karakter itu benar-benar jadi spotlight nih. Karena yang lain tuh benar-benar cuma aksesoris doang bro. Actingnya nggak perlu terlalu bagus-bagus banget juga nggak apa-apa. Yang mana? Yang Ya kayak misalnya si polisi yang di darat, yang pacar dari mantannya, anaknya juga actingnya biasa aja, emaknya actingnya biasa aja. tapi emaknya lumayan artis senior di Hollywood. Tapi nggak dikasih peran yang Iya. terlalu signifikan sampai episode 3 ini. Kita belum tahu sih, Iya. siapa tahu. Ini 7 episode by the way. 7 episode. Betul. Dan direkturnya tuh ada 2. Jadi di mereka tuh kayak ganti-gantian, ada yang 5 episode, ada yang 2 episode. Gua nggak ngerti pembagiannya gimana, tapi di IMDb terbagi menjadi 5 dan 2. Mungkin 2 terakhir mungkin lebih hebat di climax kali ya. Mungkin, Climaxnya bakal di gimana. endingnya ya. Mungkin lebih action kali, gitu kan. Tapi kalau secara gambar ya, menurut gua lebih gampang karena pesawat itu kan identik dengan langit ya. Langit kan pasti matahari. Udah terang aja gitu Terang aja udah, sebenarnya. asal terang aja. Mungkin agak lebih sulit ketika di bawah ya. Tapi di bawah juga semua terang-terang aja. Iya. Nggak pernah main di malam loh, lu kalau perhatiin ya. Belum. Kan ceritanya memang nggak akan ke malam. Kan dia sebelum malam dia udah nyampe harusnya pesawatnya. Oh bener juga loh. Emang itu namanya Hebat. tolol. Itu penyakit ya. Penyakitnya G namanya ya. Kenapa jadi Goblok, hebat? ya. Emang lu tolol aja. Iya benar juga ya. Kalau juga gue tadi tuh. Kan itu kan justru Statement gue idiot tadi. deg-degan aja justru kan ketika di atas pesawat. Iya. Kalau udah malam udah nyampe dia. Benar. Tapi itu pegawai ATC yang di Dubai juga keren ya menurut gue ya. Yang mana? Yang kepalanya ditembak. Oh iya, sayang banget sih. Saya mati ditembak ya. Dia kaget, dia mundur-mundur ya. Harusnya kalau gue jadi gue tutup pintu. Iya juga ya. Nah, kenapa lu buka Ya, gitu? malah maju ya abis itu. Malah maju gitu loh. Lagian lu lihat bapak-bapak bewok yang nggak cocok jadi tukang bersih-bersih, kenapa lu masuk? Pakai gitu jas loh. hujan lagi Pakai ya jas dia. hujan lagi, ya bener kan? juga, betul juga. Cleaner, agak aneh ya menurut gua ya. Tapi ya itu adalah bagian yang memang kurang diseriusin sama series ini. Ada beberapa detail yang kayaknya agak apa ya menurut gua agak terlalu dipaksakan aja sih buat gua. Kalau buat gua pribadi, karena semuanya terlalu apa ya terlalu rapih aja gitu. Kayak mereka bisa tahu, oke nih ternyata emang beneran pesawatnya di hijack gitu. Oh, tapi ketika dijelasin oleh orang yang baru datang telat itu ya gak sih, gue lupa nama karakternya siapa. Iya. Tapi ketika dia jelasin itu jadi make sense semuanya menurut gue. Menurut lu kan? Iya, dan Menurut dia gua sih enggak. dia jelasin kayak, ini ada orang telepon, terus ada orang ini ada konfirmasi, dan lu nggak ngerasa curiga gitu ya, bener juga sih. Orang-orang ini terlalu flat aja. Iya. Ketika dengar ada yang kayak gini, iya juga ya. Kenapa? Harusnya kan itu udah pekerjaan mereka sehari-hari. Iya sih. Kalau melenceng harusnya udah dari awal mereka tahu. Maksud gua, kenapa harus butuh orang ini dulu?
yang diawalin sama konflik dulu gitu. Iya, Dia harus telat, harus nganterin anaknya, itu bakal apa Tapi gitu itu maksud pengenalan gua. karakter, Dok. Kalau misalkan nggak digituin, kita jadi nggak punya empati sama dia. Karena gue yakin di ending ini di episode akhir gue rasa Karakter ini bakal berperan. Iya. penting. Kalau nggak ada background story-nya, kita nggak tahu motivasi dia apa, kenapa dia begitunya. Jadi nggak ada empati sama karakternya. Pinter sih menurut gue penulisannya. Ya kan tapi bisa aja dibuat di ATC itu langsung ada salah satu karyawannya yang bilang, wah ini kayaknya ada yang aneh nih dari Ya bisa ini." aja, Kan tapi kita nggak punya kedekatan yang sedalam itu sama karakternya. Oh lu jadi pengen deket sama ibu-ibu itu? Enggak, bukan itu. Logikanya emang tolol, emang logikanya. Maksudnya kita nggak punya simpati sama karakternya, emang tolol. Kenapa Ya. jadi sama ibu-ibu? Maklum lah si Manuel memang apa? Nggak punya emak, nggak punya emak. Malu Punya kan emak gitu. Malu kan bikin bakso goreng anjing. Bapak, nggak punya Kan bapak. bakso goreng sama sombrenya gue beli dari Malu. Nggak punya bapak maksudnya. Nggak punya bapak, iya. Tapi ya, Karena bapaknya ya itu ikut pembajakan ini. Yang itu. bapak lu otaknya ya. Bapak gue ya guys. Tapi ya kayak yang lu bilang, Dok, kenapa series-series atau film-film yang budgetnya kita tahu nggak setinggi itu ya? Kelihatan. Kelihatan dari segi online-nya, Iya. online editingnya. Lu perhatiin deh, handphonenya pasti kelihatan banget kalau Iya, itu memang tempelan. berasa tempelan. Memang pertama sulit ngedit buat online kayak gitu. Iya HP itu paling Paling susah, ini ya. emang paling edit susah ya. handphone paling susah, paling lama. Jadi ya berasa lo bisa lihat handphonenya. Bahkan film-film kayak apa namanya Ghosted yang kemarin si apa namanya Ana de Armas sama si Chris Evans. Chris Evans. Itu juga jelek banget dia buat tempelan di handphonenya. Padahal sekelas Apple TV loh. Tapi masih kayak gitu ya. Berarti emang wajar-wajar aja kalau di film-film kita masih kelihatan kayak masih kelihatan. Asam lambung naik guys. Mohon maaf. Namanya juga udah umur. Bisa kelihatan. Ini udah late 20s guys. Kalau saya kan udah 30. Dia bisa kelihatan. Saya kenanya asam urat soalnya. Gue ini loh, gue takutnya abein. Itu udah pasti. Karena memang kebanyakan ngeden guys dia. Enggak, tapi online-nya tuh kelihatan banget tempelan ke handphone. Karena ya makanya gue bilang di Indonesia juga akan sulit karena yang total yang Hollywood aja tuh kelihatan. Tapi Apple TV tuh cukup aneh Bal. Menurut gua ada series yang benar-benar high production banget, high production value. Contoh? Ada yang enggak. Silo ya? Kayak Silo tuh gede banget, productionnya kelihatan banget. Iya. Jadi kayak beberapa filmnya lagi kayak C-nya si Jason Momoa itu production value-nya kelihatan gede banget gitu ya. Mungkin dia nyesuaiin marketnya kayaknya, Dok. Mungkin karena ini lebih ke popcorn movie kan. Sebenarnya lu cuma penasaran doang gitu. Lore-nya nggak panjang kan. Iya. Kalau Silo panjang banget, C itu Iya. panjang Udah banget. 10 Silo ya. Iya udah 10 gitu. Karena Silo udah langsung selesai kan. Udah habis, udah bisa langsung. Dan yang uniknya itu Apple TV ya, lu kalau misalnya menonton konten yang di luar si original Apple TV itu mesti bayar lagi. Mesti bayar. Film-filmnya. Aneh, iya. Film-filmnya. Tapi aneh lah menurut gua. Lu kenapa? Maksud lu makanya mendingan download? Bukan, maksudnya kalau misalkan Netflix kan lu bayar satu udah semua lu bisa tonton semuanya. iya. Disney juga gitu, Prime juga begitu. Tapi Karena kan dia ceritanya pede sama series-series konten original eksklusif dia ya. gitu. Iya, tapi emang harus diakui emang bagus sih. Bagus semua series-series Secara itu bagus. ceritanya oke banget sih menurut Maksud gua Netflix sih sekarang udah maksud gua udah gak ada yang beres sebenarnya filmnya dia tuh. Ada N-nya tuh udah red flag ya. Iya. N-nya tuh lebih Kan. ngenangin. Maksud gua nggak kuat gua nonton film-film Netflix tuh sekarang tuh parah. Iya, gitu perlu loh. diakuin juga sih. Yang penting yang Parah, penting iya. ada aktornya yang Iya, gede namanya. aneh banget, cuy. Ceritanya ya udah asal Iya. ledak-ledakan aja menurut gua. Apalagi kadang gue suka nonton film yang plotnya bagus ternyata aktor Afrika. Anjing, kalau udah Afrika nih, filmnya bener-bener parah. Kenapa emang dia? Jelek banget. Apa film apa? Ada beberapa, gue suka nih kan kayak plot-plot kayak perselingkuhan tuh gue demen kan. Kayak sape bunuh sape gitu ya kan. Tiba-tiba pas gue nonton Annabelle Freeze, Black Panther gitu. Maksud gue jelek gitu loh. Dia pada Nippon Man nggak gitu dia? Nippon Man nggak gitu. Avenger kan gitu lo nggak inget lo. Korp ya. Referensinya segini doang dia. Ya. Tapi ya sebetulnya episode 3 ini bikin kita penasaran juga. Bikin gua terutama penasaran ya. Karena kan di terakhir ini dikasih lihat bahwa ada pistol. Dan bisa diketahui ternyata pistolnya tuh hampa. Benar. Tapi ternyata kan yang kaptennya bosnya itu udah ngisi peluru beneran bro. Iya. Tapi kalau gue jadi pilotnya ya, kan mereka coba menzigzag-zigzag gitu ya. Kalau gue jadi dia, gue puter 180 derajat. Jadi dia balik Kan berasa deh kok. Kan berasa.
Tapi setidaknya orang langsung tahu ini kenapa gitu loh. Nah, kalau uji pilotnya kita bikinnya muter aja begini. Nah, tapi kalau lu ngomong ada pengenalan karakter gitu ya. Tapi menurut gue justru ada yang tidak matang di awal, di mana si pilot ini selingkuhnya sama si pramugari. Tapi langsung di episode 1. Ah, menurut gua, feeling gua aja, pramugarinya sih itu bagian dari terorisnya. Menurut gua, ini emang tebak-tebak mau manggil saja nih. Karena kayak gampang aja gitu, kenapa bisa segampang itu, dan kesannya tuh kayak takutnya tuh kayak apa ya, kayak buatan aja gitu. Jadi memang sengaja cewek ini diplanting dari awal untuk mendekati si pilot ini. Iya, dan si si teroris ini udah tahu langsung tentang tempat makan favoritnya di Dubai apa gitu-gitu. Kan dia ada tuh spill di awal-awal kan. Dari mana dia taunya? Gue tadi mikirnya dari si petugas airportnya. Yang cewek yang pakai hijab ya? Yang enggak, yang kontak-kontakan sama si pilot dari menara. Gue pikir dia, tapi ternyata dia mati. Oh, berarti dia tahu dari orang yang lain nih. Nah, siapa nih? Tinggi berarti menara ya? Iya. Kenapa ke situ? Hah? Nanya aja gua. Kali aja ada lucunya. Gak ada tadi. Gak ada, menaranya masih tinggi. Ini gua gak ngerti bagaimana sih. Menaranya tinggi lah, kalau pendek. Kalau pendek, kenapa? Lah, lebih pendek dulu. Lebih pendek deh, gua udah ini gua Fortuner. Iya pakai lagi. strobo. Iya. Ya, jadi final verdict ya dari Hijack ini. Ya. Menurut gua tuh adalah orang yang suka banget sama film-film pembajakan pesawat. Salah satu yang mungkin gue paling ingat adalah filmnya Richard Gere, judulnya Air Force One. Itu zaman dulu tahun 2000-an kalau nggak salah. Itu soal Richard Gere as a president, terus Air Force One itu dibajak. Menurut gue itu salah satu film pembajakan yang paling oke pada era-era itu ya. Terus sama filmnya Liam Neeson yang gue lupa judulnya apa, tapi dia di pesawat juga. Iya, yang di fitnah ya. Iya, sama kayak Snake on the Plane. Menurut gue itu juga bagus. Red Eye juga bagus. Terus tapi ada Snake on the Flight. Plane emang pembajakan juga. Cuman pakai ular. Terus ada Flight. Menurut gue pembajakan pesawat tuh adalah film action yang ringan. Tapi karena gue emang suka pesawat terbang kebetulan, jadi gue suka aja sama Hijack ini. Iya. Dan di kepala gue tuh karena kita memang juga mungkin sering naik pesawat ya. Jadi kepala gue kalau misalkan gue ada di sana gimana? Iya, itu takut gimana gitu kan. Non-stop ya. Itu yang si Liam Neeson. Oh iya, Liam Neeson. Itu juga seru menurut gue. Jadi film pembajakan pesawat tuh sampai detik ini kayaknya jarang gagal menurut gue. Karena yang Korea itu juga bagus tuh, yang Korea. Gue lupa judulnya apa yang film Korea itu. Korea Airline. Itu beneran. Jadi orang tuh ditembak Soviet. respect gitu orangnya. Lu nonton video lu, respect gue jadinya. Apa itu ya saat yang film Korea itu saat ya film pembajakan itu menurut gue seru banget karena intens banget. Terus plot pembajakannya cukup baru menurut gue. Emergency Declaration itu keren banget. Tapi yang menariknya itu dari series ini dia tuh nggak ada action yang gimana Betul, banget. karena kita pasti ngarepnya di awal action nih. Iya. Apalagi yang main Idris Elba. Betul, di kepala gue udah pasti ada actionnya, tapi ternyata nggak ada actionnya dan ternyata thriller pula ketika ada bagian kayak dia harus passing kertas. Itu deg-degan banget rasanya kan menurut gue pas nontonnya. Terus dia cerita tentang peluru segala macam, itu berasa banget thriller. Berasa banget, dan planting aktor-aktor mudanya segala macam itu cocok banget lah. Di mana-mana ada yang tua segala macam. Menurut gua udah cocok banget lah secara positioning ya. Dan memang ini nanti endingnya pesawat ini akan dibantu sama Dominic ya untuk mendarat. Ini final verdict lu ya? Final verdict gua harusnya Dominic bakal ngebantu. Karena ada keluarganya di dalam ya? Betul, karena ada keluarga di dalam. Itu yang cewek-cewek pakai kostum sekolah itu ternyata teman-teman dari anaknya Dominic Toretto ya. Guru olahraga guys. Jadi nanti Dominic akan diketuk pintunya ya. Little B ya, temennya Little B. Ya, Little B. John Cena juga ada, jadi pas itu dia nggak mati. Jadi pas dia tembak itu dia ternyata dia nggak mati. Jedar pesawat. Terus dia nggak ketawa juga kan? Dia nggak ketawa. Iya, Dia hilang. nggak kelihatan. Ya kan? You can see me. Karena Gal Gadot pun pas jatuh dari pesawat, ya ini pesawatnya. Dia jadi masuk ke pesawat ini guys, gitu ya. Makanya Gal Gadot hidup lagi. Tapi respect gue sama Gal Gadot karena dia bilang dia cinta sama si Rizva Sanjiris. Iya. Karena memang itu yang besarkan namanya Gal Gadot juga. Iya, karena duitnya juga gede pasti. Betul. Ya wajar lah. Kalau gue Wajar dibayar lah. juga pasti gue bilang bagus kok. Betul, setuju saya juga.
Apa aja? Cukup dengan Gal Gadot cukup. Cukup ya dengan Gal Gadot udah terlalu keluar ya. Ya. Jadi skor saya untuk Hijack ini menurut gua tidak terlalu bagus-bagus banget, tapi cukup fresh, tapi juga bukan film yang jelek banget. Jadi ini popcorn movie enjoyable, mudah dan ringan untuk lo konsumsi karena tidak terlalu banyak politik-politik yang sampai episode ketiga ini. Iya. Jadi, buat gua 7,5 lah. Ya gue juga sama 7,5 juga. 7,5. Kenapa ikut-ikutan? Masih oke. Kesimpulan lo apa? Lo kok nggak punya Itu kesimpulan kesimpulan sih? gue ini seru karena gue ekspektasi action ternyata thriller. Itu yang paling nge-trigger gue sih. Aduh, nih anginnya ya Allah. Udah closing aja, lo like, subscribe dah. Like, subscribe, komen dah. Ya, bisa follow kita juga di threads ya. Threads gua. Ya follow aja, follow dia aja. Follow dia aja. Gue nggak ngerti tuh. Bisa di @_movie karena di sana kita bikin shorts dari cuplikan review-review kita atau ngobrolin film kita ini. Karena mungkin kalian butuh yang pendek-pendek. Nah, itu kita ada di _movie yang followersnya semakin turun karena kontennya tiba-tiba pivot ya. Guys, ya. Tapi naik lagi. Naik lagi udah Iya, sekarang naik ya. lagi. Ya karena pasti Udah. karena kita lucu kan. Berani banget Kita ngomong. adalah pengobrol film yang paling lucu menurut gue. Senusantara. Boleh kita udahan aja nggak? Oh iya. Ya Allah. Terima kasih Hakor sudah isiin bensinnya Mas Manuel. Gak ada, belum digaji. Belum digaji ya? Belum. Telat maksud lu? Enggak, memang belum. Kan belum baru masuk. Hakor resesi. Enggak ada resesi. Oh, Kenapa resesi sih? Emangnya dia ngapain resesi? Kalau belum digaji sih? Resesi. Siapa resesi? Lu resesi. Ko Ernest. Udah belikat kayak ini. Ko Ernest. Belum masuk udah dipecat. Udah pasti itu. 3 bulan paling lama.